Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan dan sawah luas, hidup seorang pria bernama Dimas. Ia tinggal seorang diri di rumah tua peninggalan orang tuanya. Rumah yang terisolasi dari permukiman warga dan berada di dekat sungai kecil yang airnya mengalir tenang. Dimas tidak pernah banyak bergaul dengan penduduk desa. Ia lebih sering menghabiskan waktu di ladang, menanam sayur-sayuran dan beternak beberapa ekor ayam untuk memenuhi kebutuhannya. Baginya, hidup sederhana lebih dari cukup. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, ketenangan itu berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Setiap malam, Dimas mengalami mimpi yang sama. Dalam mimpinya, ia selalu berdiri di depan sebuah pohon besar yang rindang, batangnya kokoh, dan akar-akarnya mencuat dari tanah seperti tangan yang mencengkeram bumi. Pohon itu begitu nyata, seolah ia pernah melihatnya di suatu tempat, tapi ia tidak ingat di mana. Di balik pohon itu, ada seorang anak kecil yang memanggil namanya. Mas, Mas Dimas. Suara itu lembut, namun terasa begitu menyedihkan. Dimas ingin melangkah lebih dekat, tetapi kakinya seakan tertanam di tanah. Anak kecil itu perlahan muncul dari balik batang pohon, dan saat wajahnya terlihat dengan jelas, Dimas merasa napasnya tercekat. Mata anak itu kosong, penuh kesedihan, dan dari kedua matanya mengalir darah segar. "Mas, tolong aku." Lalu tiba-tiba, mimpi itu selalu berakhir. Dimas terbangun dengan tubuh berkeringat dingin, jantungnya berdebar kencang, dan setiap kali ia membuka mata, ia masih bisa mendengar suara tangisan anak itu bergema di telinganya. Awalnya, Dimas menganggap semua itu hanya mimpi biasa. Namun, semakin hari mimpi itu semakin sering datang, bahkan dalam tidurnya yang hanya sebentar. Setiap kali ia mencoba melupakan mimpi itu, bayangan pohon dan anak kecil itu tetap melekat di kepalanya. Tidak hanya itu, beberapa kali, saat ia sedang bekerja di ladang atau sekadar beristirahat di beranda rumah, ia merasa ada seseorang yang mengawasinya dari kejauhan. Seolah, mimpi itu mulai menyusup ke dalam kenyataannya, dan ia tidak bisa lagi mengabaikannya. Merasa ada sesuatu yang tidak wajar, Dimas akhirnya menemui Mbah Surip, seorang tetua desa yang dikenal memiliki pengetahuan luas tentang kejadian-kejadian misterius. Di bawah pohon rindang di dekat pasar desa, Mbah Surip duduk dengan santai, menghisap rokok lintingnya. Begitu Dimas mendekat, lelaki tua itu menatapnya dalam-dalam, seolah ia sudah tahu tujuan Dimas datang. Tanpa menunggu Dimas berbicara, Mbah Surip berkata pelan, "Masa lalu keluargamu belum selesai, Nak?" Dimas terhenyak. "Maksud Mbah?" tanyanya, sedikit bingung. Mbah Surip menghela napas panjang, lalu menatap Dimas dengan mata yang penuh makna. "Kau anak Pak Sastro, kan?" Dimas mengangguk. Mbah Surip terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara lebih pelan, "Ada sesuatu yang harus kau ketahui tentang keluargamu, tentang dosa yang ditinggalkan ayahmu, yang kini mencarimu." Dimas terkejut, bulu kuduknya berdiri. Ia tidak pernah tahu banyak tentang masa lalu keluarganya. Dan kini, ia merasa sesuatu yang lebih besar sedang mengintainya. Dimas tidak tahu apa yang akan ia hadapi. Namun, satu hal yang pasti, mimpi itu bukan sekadar mimpi. Ada sesuatu yang berusaha berkomunikasi dengannya. Dan perlahan, masa lalu kelam keluarganya mulai terbuka. Puluhan tahun sebelum Dimas lahir, Pak Sastro hanyalah seorang petani miskin di desa kecil itu. Tanah yang ia garap hanya cukup untuk makan sehari-hari, dan setiap musim panen sering gagal karena hama atau cuaca buruk. Sastro bukanlah pria yang sabar. Ia muak hidup dalam kemiskinan. Ia iri melihat para juragan desa yang hidup serba kecukupan, memiliki sawah luas, rumah besar, dan selalu dihormati oleh warga. Suatu malam, setelah bertengkar dengan istrinya karena tak bisa memberi makan anak-anaknya, ia duduk termenung di tepi sungai, berpikir,
Aku harus menjadi kaya, bagaimanapun caranya. Dan malam itu, ia bertemu seseorang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pak Sastro tidak sengaja bertemu dengan seorang lelaki tua berwajah keras, yang mengaku bernama Mbah Wiryo. Mbah Wiryo bukan orang biasa. Ia dikenal sebagai dukun sakti, yang konon memiliki ilmu yang bisa memanggil kekayaan dalam sekejap. Mbah Wiryo seolah sudah tahu isi hati Pak Sastro. "Kau ingin kaya, kan?" katanya dengan suara dalam. Pak Sastro terkejut, tapi tidak bisa menyangkal. "Aku bisa membantumu," lanjut Mbah Wiryo, tersenyum tipis. "Tapi, kau harus siap membayar harganya." Pak Sastro terdiam. Dalam hatinya, ia tahu ini salah. Namun, bayangan rumah besar, sawah luas, dan hidup tanpa kemiskinan membuatnya lupa akan akal sehatnya. Dan dengan suara bergetar, ia berkata, "Apa yang harus aku lakukan?" Mbah Wiryo tersenyum lebar. "Kau harus datang ke pohon randu putih saat tengah malam," bisiknya. "Dan bersiaplah untuk membuat perjanjian dengan mereka." Malam itu, Pak Sastro mengikuti Mbah Wiryo ke pohon randu putih. Pohon itu begitu besar, menjulang tinggi dengan akar yang menjalar kemana-mana seperti tangan yang hendak mencengkeram tanah. Suasana begitu mencekam. Angin berhembus pelan tapi dingin, dan suara burung malam menghilang seketika saat mereka tiba. Di bawah pohon, Mbah Wiryo menggambar lingkaran dengan kapur putih, lalu menyalakan kemenyan yang mengeluarkan asap pekat. Pak Sastro berlutut di tengah lingkaran, mengikuti perintah sang dukun. "Jangan bicara, jangan bergerak, tunggu mereka datang." Dan kemudian, suasana berubah. Udara menjadi lebih berat. Suara bisikan terdengar dari balik kegelapan. "Apa yang kau inginkan?" Pak Sastro mengerjap ngeri. Suara itu tidak berasal dari Mbah Wiryo. Suara itu terdengar dari segala arah, seolah ada sesuatu yang mengelilinginya dalam kegelapan. Dengan suara gemetar, Pak Sastro berkata, "Aku ingin kaya. Aku ingin hidup tanpa kesulitan." Bisikan itu menjadi lebih keras, seolah mereka sedang tertawa. Lalu, suara itu bertanya lagi, "Apa yang kau berikan sebagai gantinya?" Pak Sastro terdiam. Mbah Wiryo berbisik, "Katakan, aku akan memberi apapun yang kalian inginkan." Dengan suara lemah, Pak Sastro berkata, "Aku akan memberi apapun yang kalian inginkan." Hening. Lalu, angin berhembus sangat kencang. Api kemenyan menyala lebih besar. Dan suara itu berkata, "Perjanjian dibuat. Dalam 7 hari, kekayaanmu akan datang." Dan seketika, semua menjadi hening kembali. Ritual telah selesai. Benar saja, 7 hari setelah ritual itu, kehidupan Pak Sastro berubah drastis. Tanahnya yang dulu kering dan tak menghasilkan, kini dipenuhi panen yang melimpah. Ia tiba-tiba mendapat pekerjaan dari juragan desa sebagai kepala pengelola sawah, dengan gaji yang jauh lebih besar. Orang-orang mulai menghormatinya, bahkan beberapa juragan menawarkan kerjasama bisnis dengannya. Dalam waktu singkat, Pak Sastro menjadi kaya raya. Ia membeli sawah luas, membangun rumah besar, dan memiliki banyak pelayan. Warga desa terheran-heran dengan perubahan hidupnya. Namun, tidak ada yang berani bertanya, karena mereka tahu dari mana kekayaan itu berasal. Dan hanya Pak Sastro yang tahu, harga yang harus ia bayar belum tiba. Beberapa bulan setelah kaya mendadak, Pak Sastro mulai merasakan hal-hal aneh. Ia sering terbangun di tengah malam, mendengar suara langkah kaki di luar rumahnya. Terkadang, ia melihat bayangan hitam berdiri di depan jendela kamar. Namun yang paling mengerikan, setiap kali ia tidur, ia bermimpi berada di bawah pohon randu putih. Dan dalam mimpinya, suara itu selalu berkata, "Waktunya hampir tiba." Pak Sastro mulai merasakan ketakutan. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, menikmati kekayaan yang telah ia dapatkan. Namun, malam-malam penuh teror semakin sering terjadi. Dan akhirnya, hari itu pun tiba. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, Pak Sastro mendengar suara yang tidak seharusnya ada.
Suara tangisan anak kecil. Ia bangun dengan tubuh gemetar. Tangisan itu terdengar dari dalam rumahnya. Dengan langkah ragu, ia keluar dari kamar dan berjalan ke ruang tamu. Saat itulah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sudut ruangan, seorang anak kecil duduk membelakanginya. Anak itu memakai baju kumal dan tubuhnya basah kuyup. Tangisannya begitu menyayat hati. Pak Sastro merasa ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, sebelum ia bisa berkata apapun, anak itu perlahan menoleh. Dan di saat itulah, Pak Sastro ingin menjerit. Karena wajah anak itu penuh luka, dan dari matanya mengalir darah segar. Anak itu tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara parau, "Ayah, waktunya sudah tiba." Dan seketika, semua lampu di rumahnya padam. Sejak malam itu, Pak Sastro tahu bahwa perjanjian telah ditegakkan. Dan untuk mempertahankan kekayaannya, ia harus melakukan tumbal pertama. Dan ia tahu siapa yang akan dikorbankan. Setahun berlalu sejak Pak Sastro melakukan pesugihan di pohon randu putih. Hidupnya telah berubah dari seorang petani miskin menjadi orang terpandang di desa. Ia memiliki sawah luas, rumah besar, dan dihormati banyak orang. Namun, kekayaan itu bukanlah hadiah, melainkan utang yang harus dibayar. Dan kini, waktunya telah tiba. Malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Pak Sastro terbangun dari tidurnya, merasa ada sesuatu yang aneh. Ia mendengar suara bisikan pelan di dalam kamarnya. Bisikan itu begitu halus, tetapi semakin lama semakin keras. Waktunya sudah dekat. Bayar apa yang telah kami berikan. Jangan lari, Sastro, hutang harus dilunasi. Pak Sastro membelalakan matanya. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia melihat sekeliling kamar. Tidak ada siapa-siapa. Namun, suara bisikan itu terus berputar-putar di kepalanya. Pak Sastro meraih lampu minyak di samping tempat tidur dan berjalan menuju ruang tamu. Saat ia melewati koridor rumah, ia melihat sesuatu di sudut ruangan. Bayangan hitam, tinggi, kurus, tubuhnya bergetar. Ia hanya berdiri diam, menatap ke arahnya. Pak Sastro mencoba berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Lalu, bayangan itu berbisik lagi dengan suara parau. Waktunya, sekarang. Dan dalam sekejap, bayangan itu menghilang. Sejak malam itu, teror di rumah Pak Sastro semakin menjadi-jadi. Istrinya, Bu Sumarni, awalnya tidak tahu menahu tentang apa yang telah dilakukan suaminya. Namun, ia mulai curiga saat Pak Sastro sering mengigau dalam tidurnya. Malam-malam berikutnya, Bu Sumarni mulai mendengar suara langkah kaki di dalam rumah, padahal semua pintu terkunci rapat. Suara kursi bergerak sendiri di ruang tamu. Dan yang paling membuatnya ketakutan, setiap malam, ia mendengar suara anak kecil tertawa, tetapi tidak ada siapapun di sana. Suatu malam, Bu Sumarni tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Saat Pak Sastro sedang duduk di beranda, wajahnya penuh kecemasan, Bu Sumarni mendekatinya dan bertanya, "Mas, ada apa sebenarnya? Kenapa rumah ini jadi seperti ini?" Pak Sastro terdiam. Matanya yang dulu penuh kegembiraan karena kekayaan, kini hanya berisi ketakutan dan penyesalan. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara pelan, "Aku sudah membuat perjanjian, dan sekarang mereka menagihnya." Bu Sumarni mengernyit. "Apa maksudmu? Perjanjian apa?" Pak Sastro menatap istrinya dalam-dalam. Lalu dengan suara bergetar, ia mengakui semuanya. Tentang ritual di pohon randu putih. Tentang perjanjian yang ia buat dengan makhluk tak kasat mata. Dan tentang harga yang harus ia bayar, yaitu nyawa seseorang. Nyawa anak sulung mereka. Bu Sumarni menjerit dan menangis histeris. Tidak percaya suaminya telah menjual darah dagingnya sendiri demi kekayaan. "Apa yang telah kau lakukan, Mas?" Pak Sastro tidak menjawab. Ia hanya menunduk, meremas rambutnya dengan frustasi. Ia tahu, tidak ada jalan keluar. Jika ia menolak,
maka keluarganya akan dibantai oleh makhluk-makhluk itu. Jika ia menurut, maka ia harus mengorbankan anaknya sendiri. Dan dengan hati yang penuh keputusasaan dan kegilaan, ia memilih yang kedua. Ia mengunci istrinya di kamar, tidak ingin ada yang menghalangi rencananya. Lalu, ia menggendong anak sulungnya yang masih tertidur lelap, membawanya keluar rumah, dan menuju pohon randu putih, di mana Mbah Wiryo telah menunggunya. Di bawah cahaya rembulan, Pak Sastro berdiri di depan pohon randu putih, dengan tubuh gemetar. Mbah Wiryo, sang dukun pesugihan, hanya tersenyum tipis. "Bagus, kau sudah siap," katanya. Pak Sastro menelan ludah. Anaknya masih tertidur dalam pelukannya, tidak menyadari apa yang akan terjadi. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan anak itu kepada Mbah Wiryo. Mbah Wiryo menerima sang anak, lalu berbisik, "Perjanjian ini sudah ditegakkan." Dan seketika, angin berhembus sangat kencang. Suara bisikan yang pernah didengar Pak Sastro di malam ritual kembali terdengar. Namun kali ini, suara itu terdengar lebih nyaring, lebih haus darah. Pak Sastro menutup matanya. Air matanya jatuh. Ia tidak ingin melihat apa yang akan terjadi. Dan saat ia membuka matanya, anaknya sudah menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada suara. Hanya keheningan yang begitu mencekam. Mbah Wiryo tersenyum puas. "Sudah selesai. Pulanglah, dan nikmati kekayaanmu." Pak Sastro tidak menjawab. Dengan langkah berat, ia berjalan pulang, dengan hati yang hancur. Namun, ia tidak menyadari satu hal. Perjanjiannya belum benar-benar selesai. Malam itu, setelah kembali ke rumah, Pak Sastro tidak bisa tidur. Istrinya masih menangis di dalam kamar, tidak mau berbicara dengannya. Ia hanya duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Namun, saat jarum jam menunjukkan pukul 2 malam, terdengar suara yang tidak seharusnya ada. "Hiks, hiks." Pak Sastro mendadak membeku. Itu suara anak kecil menangis. Dan suara itu berasal dari dalam rumahnya. Perlahan, ia menoleh ke sudut ruangan, dan di sanalah ia melihatnya. Seorang anak kecil duduk membelakanginya. Bajunya kotor, tubuhnya bergetar. Suara tangisnya begitu menyayat hati. Pak Sastro ingin bangun dan lari. Namun tubuhnya terasa terkunci di tempat. Dengan gerakan perlahan, anak itu mulai menoleh ke arahnya. Dan saat wajahnya terlihat dengan jelas, Pak Sastro menahan jeritannya. Matanya berdarah, pipinya terbelah, dan dari bibirnya yang robek, ia berkata, "Ayah, kenapa kau melakukan ini padaku?" Pak Sastro menjerit ketakutan dan jatuh tersungkur. Namun saat ia mengangkat kepalanya, anak itu sudah menghilang. Hanya suara tangisan yang masih menggema di sekelilingnya. Sejak malam itu, Pak Sastro tidak pernah tidur dengan tenang lagi. Ia telah mendapatkan kekayaan. Namun, bayangan anaknya akan menghantuinya seumur hidup. Dan yang lebih mengerikan, pesugihan tidak hanya meminta satu tumbal. Karena setiap perjanjian, selalu ada kelanjutannya. Dan kali ini, tumbal berikutnya telah dipilih. Setelah malam mengerikan itu, Pak Sastro mencoba menjalani hidup seperti biasa. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya telah selesai. Bahwa tumbal telah diberikan, perjanjian telah ditepati, dan ia bisa menikmati kekayaannya tanpa gangguan. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu, pesugihan tidak sesederhana itu. Dan benar saja, teror baru saja dimulai. Malam pertama setelah tumbal diberikan, Pak Sastro mendengar sesuatu dari dalam kamar anaknya. Ia sudah mengosongkan kamar itu, tetapi semua barang masih ada di sana, termasuk boneka kesayangan anaknya. Ia berjalan perlahan menuju kamar. Tangannya gemetar saat membuka pintu. Begitu ia masuk, semua terasa normal. Hanya ada tempat tidur kecil, lemari, dan boneka beruang yang duduk di pojokan. Pak Sastro menelan ludah. Ia tidak pernah menyukai boneka itu. Setiap kali melihatnya, ia merasa seolah boneka itu sedang memperhatikannya.
Ia hendak menutup pintu dan kembali ke kamar. Namun, sebelum ia sempat melangkah keluar, boneka itu tiba-tiba jatuh sendiri. Brak! Pak Sastro membelalak ngeri. Tidak ada angin. Tidak ada siapapun di sana. Namun, boneka itu jatuh sendiri ke lantai dan perlahan berputar menghadap ke arahnya. Jantungnya berdegup sangat cepat. Ia buru-buru menutup pintu kamar dan berlari kembali ke tempat tidurnya, berusaha mengabaikan semuanya. Namun, malam itu ia tidak bisa tidur, karena di dalam kamar kosong itu, ia mendengar suara tawa kecil yang familiar. Bu Sumarni, istri Pak Sastro, tidak bisa menerima kenyataan bahwa suaminya telah mengorbankan anak mereka sendiri. Setiap malam, ia menangis seperti orang kehilangan akal. "Mas, anak kita, anak kita." Ia mulai berbicara sendiri, seringkali duduk di kamar anaknya yang kosong, berbisik pada udara. Terkadang, Pak Sastro melihat istrinya membelai udara kosong, seolah ada seseorang di sana. Suatu malam, Pak Sastro melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia melihat istrinya sedang duduk di lantai kamar, berbicara dengan boneka beruang itu. Namun yang paling mengerikan, boneka itu tampak bergerak sedikit. Pak Sastro hampir menjerit. Ia berlari mendekati istrinya dan menariknya keluar. Namun, istri Pak Sastro hanya tertawa kecil dan berkata, "Dia belum pergi, Mas. Dia masih di sini." Pak Sastro membeku. Sesuatu yang jauh lebih buruk telah menguasai istrinya. Tidak butuh waktu lama bagi warga desa untuk menyadari ada yang tidak beres di rumah Pak Sastro. Para tetangga sering mendengar suara tangisan di malam hari, padahal anak-anak Pak Sastro sudah tidak ada. Beberapa orang yang melewati rumah itu saat malam mengaku melihat bayangan kecil berdiri di depan jendela kamar anaknya. Namun, saat diperiksa lebih dekat, tidak ada siapa-siapa. Lama-kelamaan, rumor mulai menyebar. Pak Sastro pasti melakukan sesuatu yang terlarang. Ada arwah penasaran di rumahnya. Jangan pernah lewat sana kalau malam. Orang-orang mulai menjauhi rumah itu. Bahkan anak-anak desa dilarang bermain di dekatnya. Namun, Pak Sastro tidak peduli. Selama hartanya masih ada, ia berpikir ia bisa bertahan. Namun, pesugihan tidak mengenal belas kasihan. Dan rumah itu, semakin lama semakin terasa seperti neraka. Puncak kegilaan terjadi suatu malam di bulan purnama. Pak Sastro terbangun sekitar pukul 2 pagi, merasa ada sesuatu yang aneh. Ia melihat istri yang biasanya tidur di sebelahnya, tidak ada di sana. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Istriku kemana?" Ia segera mencari ke seluruh rumah. Kamar kosong, ruang tamu kosong, dapur kosong. Namun, saat ia membuka pintu belakang rumah, darahnya langsung membeku. Bu Sumarni berdiri di tengah halaman belakang. Tubuhnya kaku dan mata menatap kosong ke arah hutan. Kakinya berlumuran lumpur, seolah ia baru saja berjalan jauh tanpa sadar. Pak Sastro berusaha memanggilnya. "Sumarni, kamu ngapain di situ?" Namun istrinya tidak merespons. Ia hanya berdiri diam. Lalu tiba-tiba mulutnya bergerak sendiri. "Mas, dia masih di sini." Pak Sastro mengerutkan kening. "Siapa?" Bu Sumarni menunjuk ke pohon besar di belakang rumah. Dan di sanalah, Pak Sastro melihat sesuatu. Di bawah pohon itu, ada sesosok anak kecil, duduk dengan kepala menunduk. Rambutnya menutupi wajahnya, tubuhnya terlihat pucat. Namun sebelum Pak Sastro bisa melihat lebih jelas, sosok itu menghilang dalam sekejap. Dan seketika, Bu Sumarni menjerit keras dan pingsan di tempat. Keesokan harinya, Bu Sumarni benar-benar menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda kemana ia pergi. Pak Sastro mencarinya ke seluruh desa, tetapi tidak seorang pun melihatnya. Seolah-olah, ia lenyap begitu saja. Warga desa yang masih mau berbicara dengan Pak Sastro hanya berkata pelan, "Dia sudah diambil." Pak Sastro hampir kehilangan akal sehatnya. Namun ia tahu satu hal, rumah ini tidak bisa ia tinggalkan. Ia sudah terikat oleh perjanjian, dan mengabaikannya hanya akan membuat semuanya lebih buruk.
Malam berikutnya, Pak Sastro tidur dengan hati yang was-was. Ia merasa rumah ini semakin lama semakin terasa seperti penjara. Pukul 2 pagi, ia terbangun oleh suara yang sudah ia kenal. Hiks, hiks. Tangisan anak kecil. Pak Sastro ingin menangis. Ia ingin kabur. Tapi ia tahu itu mustahil. Dengan tangan gemetar, ia berbalik perlahan. Dan di ujung tempat tidurnya, anak kecil itu sudah berdiri. Mata hitamnya menatap Pak Sastro dalam-dalam. Mulutnya penuh darah. Dan dengan suara parau ia berkata, "Ayah, kapan kau akan menemani aku?" Pak Sastro menjerit sekeras-kerasnya. Namun, suara jeritannya tenggelam dalam kegelapan malam. Dan sejak malam itu, Pak Sastro tidak pernah terlihat lagi. Rumah besar itu dibiarkan kosong. Warga desa tidak ada yang berani mendekat. Dan legenda tentang pesugihan banggai pohon randu putih tetap hidup. Sebagai peringatan bagi siapapun yang berani menjual jiwanya demi harta. Setelah kematian misterius Pak Sastro, rumah besar yang dulu megah kini terbengkalai dan dikunci rapat. Tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Bahkan hanya untuk sekadar melewatinya di siang hari. Rumah itu telah menjadi legenda kelam di desa. Sebuah peringatan bagi siapapun yang tergoda oleh kekayaan instan. Namun, bagi Dimas, anak bungsu Pak Sastro, kisah ini belum selesai. Ia hidup dalam bayang-bayang dosa ayahnya. Dihantui oleh cerita pesugihan yang telah merenggut keluarganya satu persatu. Saat Pak Sastro masih hidup, Dimas selalu bertanya-tanya mengapa ia tidak pernah punya kakak. Ibunya dulu sering menangis sendirian, sementara ayahnya selalu menghindari pertanyaan tentang keluarga mereka. Kini, setelah semua kejadian menyeramkan di rumah itu, Dimas mengetahui kebenarannya. Ayahnya telah mengorbankan kakaknya sendiri demi kekayaan. Dan yang lebih buruk, perjanjian itu belum selesai. Setelah kematian ayahnya, Dimas tidak mau tinggal di desa itu lagi. Ia pergi jauh, mencari tempat di mana ia bisa melupakan semua kenangan buruk. Ia menyewa kamar kecil di kota, bekerja serabutan, dan mencoba hidup normal. Namun, kutukan keluarganya tidak pernah membiarkannya pergi begitu saja. Setiap malam, Dimas dihantui oleh mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia kembali ke rumah tua di desanya. Ia selalu berdiri di depan pohon randu putih, tempat perjanjian pesugihan dilakukan. Di balik pohon itu, seorang anak kecil memanggil namanya dengan suara lirih. "Mas, Mas Dimas." Dimas ingin melangkah mundur, tetapi tubuhnya terasa kaku. Anak kecil itu keluar dari balik pohon. Tubuhnya pucat dan matanya menangis darah. "Mas, tolong aku." Dan sebelum Dimas bisa berteriak, ia selalu terbangun dengan tubuh gemetar dan keringat dingin. Beberapa bulan setelah meninggalkan desa, Dimas menerima surat dari salah satu warga tua di sana. Surat itu hanya berisi satu pesan singkat. "Perjanjian belum selesai. Kau harus kembali sebelum mereka menagih nyawamu." Dimas merasa darahnya membeku. Apa maksudnya? Apakah ia yang akan menjadi korban selanjutnya? Ia mencoba mengabaikan surat itu, tetapi setelah menerimanya, mimpi buruknya semakin buruk. Sekarang, dalam tidurnya, ia tidak hanya melihat kakaknya yang telah menjadi arwah penasaran. Ia juga melihat makhluk hitam besar berdiri di belakang pohon randu putih. Makhluk itu memiliki mata merah menyala, dan setiap kali Dimas mencoba kabur, suara itu berbisik di telinganya. Waktunya hampir tiba. Dimas mulai merasakan sesuatu yang lebih mengerikan. Saat ia bekerja atau berjalan di jalanan kota, ia selalu merasa ada yang mengawasinya. Kadang-kadang, ia melihat bayangan melintas di sudut matanya, tetapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Di malam hari, saat ia menutup mata, suara bisikan terdengar jelas di telinganya. "Jangan lari, Dimas. Kau adalah bagian dari perjanjian ini. Satu jiwa belum cukup." Dimas tahu, ia tidak bisa lari selamanya. Jika ia tidak menyelesaikan perjanjian yang dibuat ayahnya, ban gaib akan datang menagihnya. Dan nyawa berikutnya yang akan diambil adalah nyawanya sendiri. Akhirnya,
Setelah bertahun-tahun meninggalkan desa, Dimas memutuskan untuk kembali. Ia ingin mencari jawaban. Ia ingin menghentikan semuanya sebelum terlambat. Namun, saat ia tiba di desa, semua orang menatapnya dengan ketakutan. Mereka tidak berani menatap matanya terlalu lama. Saat ia bertanya tentang rumahnya, tidak ada yang mau bicara. Sampai akhirnya, seorang lelaki tua, Pak Diran, memberanikan diri berkata, "Dimas, kau tidak seharusnya kembali." Dimas menatapnya dalam-dalam. "Apa maksudnya, Pak?" Pak Diran menghela napas panjang. "Setelah ayahmu menghilang, rumah itu tidak pernah berhenti dihantui. Warga desa sering mendengar suara tangisan dari dalam rumah itu." Dimas merinding. Pak Diran melanjutkan, "Pohon randu putih masih berdiri di sana. Tidak ada yang berani menebangnya. Kau tahu kenapa?" Dimas menggeleng pelan. Pak Diran menatapnya dengan ekspresi ngeri. "Karena masih ada arwah yang menjaga perjanjian itu. Dan mereka sedang menunggumu." Meskipun dihantui ketakutan, Dimas tahu ia harus menyelesaikan ini. Ia kembali ke rumah tua peninggalan ayahnya. Saat ia membuka pintu, udara dingin langsung menyergap tubuhnya. Rumah itu masih sama seperti dulu. Penuh debu, perabotan dibiarkan begitu saja, dan yang paling mengerikan, kamar kakaknya masih dalam kondisi utuh. Dimas melangkah masuk ke kamar itu. Ia melihat boneka beruang tua kakaknya masih duduk di sudut ruangan. Dan saat ia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, boneka itu bergerak sendiri. Dimas terkejut dan mundur. Namun, sebelum ia bisa keluar dari kamar, suara kecil terdengar di belakangnya. "Mas, kau sudah kembali." Dimas menahan napasnya. Perlahan, ia berbalik, dan di sanalah ia melihatnya. Sosok anak kecil berdiri di ujung ruangan, tubuhnya pucat, matanya menangis darah. Dan kali ini, ia berkata, "Kita harus menyelesaikan ini, Mas, sebelum mereka mengambilmu." Dimas tahu bahwa ia tidak bisa melawan kekuatan ini sendirian. Ia harus menemukan seseorang yang bisa membantunya mengakhiri perjanjian pesugihan ini. Dan satu-satunya orang yang bisa membantunya adalah Mbah Joyo, seorang dukun tua yang dikenal bisa menghadapi ilmu hitam. Tanpa membuang waktu, Dimas pergi mencarinya. Namun, sebelum ia meninggalkan rumah, ia melihat sesuatu melintas di jendela. Sosok besar berwarna hitam, dengan mata merah menyala, sedang mengawasinya dari luar. Dan saat Dimas berkedip, makhluk itu menghilang. Namun ia tahu, ia sedang diawasi. Ia tidak punya banyak waktu. Dimas tidak punya pilihan lain. Setelah melihat sendiri bayangan hitam yang mengawasinya dari jendela, ia tahu bahwa waktunya semakin menipis. Jika ia tidak segera bertindak, maka Bang Gaib akan menagih nyawanya sebagai tumbal berikutnya. Satu-satunya orang yang bisa membantunya adalah Mbah Joyo, seorang dukun putih yang dikenal memiliki ilmu sakti untuk menangkal gangguan makhluk halus. Dimas segera pergi ke rumah Mbah Joyo, yang berada di tepi desa, dikelilingi pohon-pohon bambu yang berderit pelan tertiup angin malam. Begitu tiba di sana, Mbah Joyo sudah duduk di beranda, seolah telah menunggu kedatangan Dimas. "Duduklah, Nak," ujar Mbah Joyo tanpa menoleh. Dimas gemetar, tetapi ia menuruti perintah sang dukun. Tanpa membuang waktu, ia menceritakan semua yang terjadi, tentang mimpi buruknya, bayangan hitam yang mengawasinya, dan perjanjian pesugihan ayahnya yang belum selesai. Mbah Joyo menghela napas panjang. "Aku sudah tahu sejak lama bahwa perjanjian ini belum selesai," katanya dengan suara dalam. Dimas menatapnya dengan mata penuh ketakutan. "Apa yang harus aku lakukan, Mbah?" Mbah Joyo menatapnya dengan tatapan tajam. "Kau harus kembali ke pohon randu putih," katanya, "dan menghadapi penjaga Bang Gaib." Malam itu, Dimas dan Mbah Joyo berjalan menuju pohon randu putih. Langit gelap pekat. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Desa sudah sunyi. Tidak ada satupun warga yang keluar rumah. Seolah mereka tahu bahwa malam ini akan terjadi sesuatu yang mengerikan.
Saat mereka semakin mendekati pohon itu, Dimas mulai merasakan hawa yang aneh. Udara menjadi lebih berat, seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kegelapan. Mbah Joyo berhenti di depan pohon randu putih dan menyalakan dupa serta kemenyan. "Asap ini akan melindungi kita," bisiknya. Dimas mengangguk, meskipun tangannya gemetar hebat. Di bawah cahaya rembulan, pohon randu putih terlihat semakin menyeramkan. Batangnya begitu besar, dengan akar-akar yang mencuat ke permukaan tanah seperti tangan yang hendak mencengkeram sesuatu. Dan di antara akar-akar itu, terdapat bekas lingkaran ritual lama. Di sanalah ayahnya dulu membuat perjanjian dengan mereka. Dan malam ini, ia akan mencoba membatalkannya. Mbah Joyo mulai membaca doa-doa kuno, sementara Dimas berlutut di depan pohon. Mbah Joyo kemudian menggambar lingkaran perlindungan di tanah, mengelilingi mereka. "Jangan keluar dari lingkaran ini, Nak," ucapnya dengan tegas. Dimas mengangguk, tetapi hatinya terus berdebar keras. Mbah Joyo kemudian membakar selembar kain putih dan berkata, "Perjanjian yang telah dibuat harus dibatalkan. Kami datang untuk melepaskan ikatan ini, kembalikan yang telah diambil, dan biarkan arwah yang tersisa pergi dengan damai." Suasana mendadak berubah. Udara menjadi lebih dingin, angin bertiup dengan suara menderu, dan dari dalam kegelapan, sebuah suara berat terdengar. "Tidak ada yang bisa membatalkan perjanjian ini." Dimas merinding hebat. Mbah Joyo menatap ke arah pohon, lalu berbisik. Dari balik batang pohon, sesuatu mulai muncul. Sosok hitam besar, dengan tubuh tinggi kurus dan mata bercahaya merah, merayap keluar dari kegelapan. Tubuhnya dipenuhi asap pekat, wajahnya tanpa bentuk, hanya ada mulut besar dengan gigi runcing yang menganga lebar. Dimas tercengang ketakutan. Makhluk itu menggeram pelan, lalu berkata dengan suara yang bergema di seluruh hutan, "Perjanjian ini tidak bisa dihapus. Jika kau ingin bebas, kau harus membayar dengan nyawamu." Mbah Joyo tetap tenang, lalu mengeluarkan segenggam garam dan menaburkannya ke tanah. "Asal-usulmu bukanlah milik dunia ini," katanya dengan lantang. "Kami tidak takut padamu." Makhluk itu menjerit keras. Suaranya membuat pohon bergetar dan tanah seolah bergemuruh. Dimas menutup telinganya. Rasa takut menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun sebelum ia bisa bereaksi, makhluk itu melompat ke arah mereka. Saat makhluk itu bergerak, seluruh pohon randu putih ikut bergetar. Angin bertiup semakin kencang. Suara bisikan bergema di sekeliling mereka. Mbah Joyo menancapkan keris ke tanah, lalu membaca mantra dengan suara yang lebih keras. Dimas hanya bisa berpegangan erat pada lingkaran perlindungan, berharap makhluk itu tidak bisa masuk. Namun, sesuatu yang lain terjadi. Di tengah kekacauan itu, arwah sang kakak muncul. Dimas melihat sosok kakaknya berdiri di antara akar pohon randu putih. Wajahnya tidak lagi penuh darah, matanya tidak lagi menangis. Ia terlihat lebih tenang, tetapi masih membawa luka dari masa lalu. Kakaknya menatapnya dengan penuh kesedihan. "Mas, ini waktunya mengakhirinya." Dimas menahan napas. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia mengambil segenggam tanah dari dalam lingkaran perlindungan dan menaburkannya keluar. Lalu ia berteriak, "Aku tidak akan meneruskan perjanjian ini. Aku kembalikan semuanya kepada kalian." Makhluk hitam itu menjerit, menggeram marah. Pohon randu putih mengeluarkan suara retakan, seolah sesuatu di dalamnya sedang terbakar. Mbah Joyo berdiri tegak, membaca mantra terakhir. Dan dalam sekejap, segalanya meledak dalam cahaya terang. Saat Dimas membuka matanya, makhluk hitam itu sudah menghilang. Angin berhenti bertiup. Pohon randu putih kini terlihat lebih tua dan rapuh. Arwah kakaknya tersenyum tipis, lalu berkata, "Terima kasih, Mas." Dan perlahan, ia menghilang dalam cahaya putih. Dimas meneteskan air mata. Mbah Joyo menepuk pundaknya. "Semuanya sudah selesai," katanya. Namun, sebelum mereka pergi, Dimas menoleh sekali lagi ke arah pohon randu putih. Dan di sana,
di antara ranting-rantingnya yang seolah hampir tumbang. Ia melihat sepasang mata merah mengintip dari kegelapan. Apakah semuanya benar-benar selesai? Atau Bang Gaib hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali? Angin bertiup semakin kencang, membawa suara jeritan dan bisikan dari dalam kegelapan. Dimas berdiri kaku, menatap dengan mata penuh ketakutan. Di depannya, arwah sang kakak kini berdiri menghadapi makhluk penjaga Bang Gaib. Makhluk hitam besar itu mendesis marah. Tubuhnya menggeliat seperti asap yang berkumpul dalam satu wujud. Kau tidak bisa menghentikan ini. Perjanjian telah dibuat. Arwah kakaknya tidak bergeming. Ia menatap makhluk itu dengan penuh keberanian. Lalu berkata dengan suara yang terdengar menggema. Aku sudah cukup lama terperangkap di sini. Aku tidak akan membiarkan adikku mengalami nasib yang sama. Tiba-tiba, makhluk hitam itu menggeram dan melompat ke arah arwah kakaknya. Namun, saat hampir menyentuhnya, cahaya putih menyilaukan tiba-tiba menyelimuti tubuh arwah sang kakak. Makhluk itu menjerit keras. Suaranya menggema di seluruh hutan. Pohon randu putih mulai bergetar hebat. Tanah di sekitarnya retak dan berdenyut seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Tidak, tidak, ini belum berakhir. Makhluk itu berontak, mencoba melawan cahaya yang perlahan membakar tubuhnya. Namun arwah sang kakak terus berdiri tegak, menghadapi kegelapan tanpa rasa takut. Dan dalam sekejap, makhluk itu meledak dalam semburan asap hitam pekat. Dimas menyaksikan semuanya dengan tubuh gemetar. Namun, pertarungan belum selesai. Setelah makhluk itu musnah, pohon randu putih mulai terbakar dengan sendirinya. Api menjalar dari akar hingga ke batangnya, mengeluarkan suara retakan dan raungan yang terdengar seperti jeritan makhluk-makhluk tak kasat mata. Mbah Joyo yang berdiri di dekat Dimas segera berteriak, "Dimas, percepat ritualnya. Pohon ini harus dihancurkan sepenuhnya agar perjanjiannya berakhir." Dimas menelan ludah, menguatkan dirinya. Lalu mengambil pisau kecil dan mengguratkan luka di telapak tangannya. Tetesan darahnya jatuh ke tanah, dan ia mengucapkan kata-kata terakhir dari ritual yang diberikan oleh Mbah Joyo. Dengan darah ini, aku menutup perjanjian yang dibuat keluargaku. Aku mengembalikan semua yang telah diambil. Aku mengakhiri kutukan ini. Saat kata-kata terakhir diucapkan, pohon randu putih mengeluarkan raungan keras. Batangnya retak. Akar-akarnya mencabut diri dari tanah, dan dalam sekejap, semuanya runtuh. Pohon besar itu terbakar habis dalam kobaran api yang menyala putih, meninggalkan abu dan kehampaan. Dan saat itu juga, suasana tiba-tiba menjadi hening. Dimas menarik napas dalam, tubuhnya masih gemetar hebat. Ia menatap ke sekeliling. Tidak ada lagi suara bisikan. Tidak ada lagi hawa dingin yang menusuk. Hanya ada sisa abu yang berterbangan di udara. Namun, sebelum ia bisa merasa lega, sebuah bayangan muncul dari dalam kegelapan. Dimas mengerjap. Jantungnya berdegup kencang. Bayangan itu perlahan mengambil bentuk seorang pria tua, dengan wajah yang sudah dikenalnya. Ayahnya, Pak Sastro berdiri di antara sisa-sisa pohon randu putih yang telah runtuh. Matanya kosong, tubuhnya terlihat rapuh. Tetapi sorot wajahnya penuh penyesalan. Dimas membeku di tempatnya. "Ayah?" Pak Sastro menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan suara lemah, "Maafkan aku, Nak. Maafkan semua kesalahanku." Air mata mulai menggenang di mata Dimas. Ia ingin membenci ayahnya atas semua yang telah terjadi, atas dosa yang telah ia lakukan, atas kehancuran keluarga mereka. Namun saat ini, di hadapannya, ayahnya bukan lagi seorang pria tamak yang menyerahkan darah dagingnya demi kekayaan. Yang berdiri di sana hanyalah roh seorang ayah yang menyesali keputusannya dan ingin pergi dengan tenang. Dimas menelan rasa sesaknya, lalu mengangguk pelan. "Ayah." Suaranya bergetar. "Aku sudah mengakhiri semuanya." Pak Sastro menatapnya lama, lalu tersenyum samar. "Terima kasih, Nak." Dan perlahan, bayangannya mulai memudar. Hingga akhirnya,
Ia menghilang sepenuhnya, pergi bersama abu yang tertiup angin. Setelah semua itu selesai, Dimas merasa sesuatu dalam dirinya berubah. Ada beban yang selama ini menekan jiwanya. Dan kini, beban itu telah hilang. Kutukan keluarga Sastro telah berakhir. Banggai pohon randu putih telah runtuh selamanya. Tidak akan ada lagi korban yang jatuh ke dalam perangkapnya. Tidak akan ada lagi orang yang mengorbankan darahnya demi kekayaan. Dan yang paling penting, arwah sang kakak kini telah bebas. Dimas menatap ke arah tempat sang kakak berdiri terakhir kali. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat senyuman damai di wajah kakaknya sebelum menghilang. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Dimas meninggalkan desa. Ia tahu, tidak ada lagi yang mengikatnya di sana. Rumah tua keluarganya dibiarkan kosong, dan lambat laun, desa mulai melupakan legenda mengerikan tentang keluarga Sastro. Namun, meskipun semuanya telah berakhir, Dimas tahu bahwa kisah seperti ini akan selalu ada. Akan selalu ada orang yang tamak, yang menginginkan kekayaan tanpa usaha. Akan selalu ada jiwa-jiwa putus asa yang rela melakukan apapun demi uang. Dan di suatu tempat, akan selalu ada ban gaib lain yang menunggu mereka yang bodoh dan serakah untuk jatuh dalam jebakannya. Dimas hanya bisa berharap, tidak ada lagi keluarga yang harus mengalami nasib seperti dirinya. Ia menatap ke langit, menghembuskan napas panjang, lalu berjalan menjauh dari desa, menuju kehidupan yang baru. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.